Web3 itu juga didukung gitu. Jadi saya rasa kita tunggu saja, kita tunggu dari pemerintah akan pasti bantu. Kita juga bekerja sama, kita juga kasih masukan gitu. Jadi company dari universitas juga bisa ikut kolaborasi gitu. Satu lagi langkah nyatanya yang dibuat pemerintah adalah 1000 startup digital dari kampus. Jadi Anda juga boleh buat. Ya, jadi sekarang ini ada KPI yang dibawain oleh Kominfo gitu ya, kebetulan karena saya juga mengajar di sana. Anda bisa diajarkan dari Anda stretch ide awal sampai Anda membuat startup itu dalam gerakan 1000 gerakan nasional digital startup dari kampus. Ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan ekonomi kreatif. Oke, sebenarnya talk show ini kita fokus kepada bagaimana kita melonsing satu karya riset dari mahasiswa S3 kita, ya, Ibu Elda kebetulan, dan kebetulan saya adalah promotor beliau gitu ya. Dalam kaitannya topiknya terkait dengan metaverse, dan kita fokus kepada industri pariwisata yaitu Candi Borobudur. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elda kenapa kita memilih Candi Borobudur. Pertama adalah karena itu menjadi tujuan super prioritas wisata Indonesia, pariwisata Indonesia gitu ya. Dan kita melihat Candi Borobudur ini muatan sejarahnya luar biasa karena pernah menjadi salah satu peninggalan sejarah yang sudah dikenal dunia gitu ya. Nah, Nusa Borobudur ini menjadi jawaban salah satu bukti bahwa metaverse itu bukan sesuatu yang hanya naik turun yang nggak jelas gitu ya, tetapi bisa dijadikan memang media pembelajaran yang luar biasa, bahkan bisa meng-create uang di sana untuk menjadi kreator ekonomi. Difasilitasi oleh Nusa Meta, yaitu platform metaverse yang memang asli dari anak Indonesia. Ya, kita kenal, tadi saya sudah jelaskan, banyak sekali platform metaverse di dunia saat ini. 3 mungkin yang terbesar kita kenal dari The Sandbox, kemudian Decentraland, dan Axie Infinity. Tapi Indonesia juga punya platform metaverse yang memang sudah ditunjuk resmi oleh negara, dan waktu itu launching pertama di acara G20 di Bali tahun lalu ya, itu adalah Nusa Meta. Nah, kita memang punya kerjasama dengan Nusa Meta, dan ini menjadi salah satu bukti. Waktu itu pertama di launching adalah BIFERS, Binus at Metaverse gitu ya, kami menjadi kampus pertama yang hadir di dalam dunia metaverse, dan langkah berikutnya nyatanya adalah riset dari Ibu Elda ini, yaitu Nusa Borobudur. Apa sih kesulitan untuk akhirnya Nusa Borobudur tersebut, kesulitan apa Mbak dalam disertasinya? Kesulitan untuk disertasi. Oke, tadi melanjutkan Prof. Mei, mungkin bukan kesulitan ya, tapi tantangan. Candi Borobudur, kita tahu sejarah budaya, bukti peradaban makhluk hidup sudah ada di Indonesia dari zaman Indonesia Salendra tahun 8 Masehi. Jadi itu juga adalah salah satu tempat ibadah teman-teman kita kaum Buddhis. Jadi harus sangat hati-hati dalam pembuatan 3D design asetnya. Relief Candi Borobudurnya juga ada 3 tingkatan ya. Ada pelataran candi, kemudian ada Kama Datu, ada Rupa Datu, dan ada Stupa Buddha yang paling atas itu adalah Arupa Datu. Yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ada pembatasan wisatawan naik candi, karena wisatawan kadang masih ada yang vandalisme atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya gitu ya. Nah, harapannya dengan virtual reality, games, dan VR Candi Borobudur ini bisa menjadi alternatif dan juga bisa menjadi stimulus atau trigger wisatawan lokal maupun mancanegara sebelum ke Candi Borobudur sudah bisa mempelajari atau melihat imersif 3D virtual Candi Borobudur tersebut gitu. Dan kedepannya ini masih terus dikembangkan gitu ya. Ini baru fase awal tahap 1. Jadi di mobile captionnya ada games itu 4 quest, ada 4 pertanyaan gitu ya. Pertama, litter problem, games tentang kelestarian lingkungan. Jadi ini juga terkait dengan SDG ya, Sustainable Development Goals. Yang pertama itu ada pilar preservation environment, kelestarian lingkungan. Jadi ada games bagaimana membersihkan sampah-sampah sekitar candi. Nanti bisa dilihat, dicoba main gamesnya. Kemudian dari sampah tersebut bisa didaur ulang. Melalui platform Nusa Meta, kami coba buat seperti recycle mesin daur ulang sampahnya. Ada beberapa kategori sampah. Itu untuk pembelajaran anak-anak Gen Z. Menurut hemat kami, hasil penelitian kami, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan peluang besar ya, memudahkan anak-anak mempelajari Candi Borobudur, pelestarian lingkungan secara virtual. Yang kedua ada games tentang puzzle relief.
Jadi bagaimana mempelajari relief candi ini tentang apa? Ada relief Karma Wibangga, relief Lalita Vistara, relief Gandayuha. Kalau baca saja mungkin ada membosankannya. Tapi kalau melalui virtual, melalui puzzle game, harapannya anak-anak Gen Z bisa lebih mudah melihat, mempelajari, mengetahui oh ini relief ini. Dan yang ketiga keempat, questnya itu adalah kuis tentang sejarah Candi Borobudur secara keseluruhan dan juga mempelajari tentang Arupa Datunya, Kama Datunya, dan beberapa sejarah candi lainnya. Butuh proses berapa lama akhirnya bisa? Proses ideationnya sekitar 3-4 bulan, developmentnya itu 6 bulan. Jadi mungkin bisa di total hampir 1 tahun ya untuk proses pembuatannya. Ada tadi kan ada banyak interaktif antara mahasiswa SMA itu, antara aktualnya dengan virtualnya gitu. Apa di aplikasi yang Metaverse Borobudur ini ada semacam gimmick gitu untuk memecahkan itu, ada semacam tiket untuk melihat aslinya Borobudurnya ke sana, ada seperti itu Kak, game-gamenya? Ya, jadi memang harapannya dengan bermain aplikasi Nusa Borobudur ini bisa menjadi stimulus gitu ya, trigger. Ketika main harapannya bisa ada gambaran terlebih dahulu. Oh, Candi Borobudur seperti ini. Bagi yang belum atau bagi yang sudah pernah pun bisa mericharge feel experience-nya lagi. Nah, kembali lagi untuk Pak Budianto nih sama Binus. Ini kan kerjasamanya udah setahun yang lalu ya. Apa sih proyek-proyek yang udah dikembangkan antara Binus dan Nusa Meta gitu? Ya, dengan Binus sebenarnya kita ada plan terutama lebih ke Creators Lab ya, memasukkan beberapa kurikulumnya itu nanti akan kita coba bantu gitu, ini untuk pembuatan metaverse gitu ya dari anak-anak murid. Kita akan harusnya beberapa Binus juga, selanjutnya nanti ada Beavers yang akan di-extend lagi experience-nya, ini lebih terkoneksi lagi, lebih dalam, mungkin lebih ke LKM, bisa lebih ke sistemnya, penilaian dan sebagainya, itu akan jadi additional yang sangat berarti buat perkembangan metaverse. Ada nggak istilah boleh tambahin? Ya, siap. Nah, next berikutnya tadi kan saya sudah katakan bahwa pertama kali kita Beavers yang di launching waktu itu di G20 ya, kita Binus at Metaverse. Sekarang ini use case keduanya adalah dari Nusa Borobudur, tapi next berikutnya kita sedang mengembangkan modul-modul untuk smart classroom misalnya di dalam Beavers-nya itu sendiri dalam Metaverse, bagaimana pembelajaran akan dilakukan di dalam Metaverse sendiri. Tadi Pak Budi menjelaskan ya akan lebih lanjut bagaimana nanti terkait sama aktivitas pembelajarannya dan lain-lain ya. Bahkan berikutnya 2 mahasiswa S3 saya lainnya selain Ibu Elda, yang satu smart classroom, yang satu akan pembelajaran untuk satelit Pak. Ya, kebetulan anaknya juga ada di sini ya kan. Satelit itu bagaimana kita tahu bahwa akses ke satelit tidak mudah dan tidak sembarang orang bisa melakukan akses satelit gitu ya. Nah, itu akan menjadi sangat dibantu kesulitan-kesulitan itu dengan adanya metaverse. Karena orang yang nggak punya akses jadi bisa belajar. Next kedepannya ada nggak proyek dengan pemerintah Nusa Meta, dimana kita tahu kan tadi pemerintah juga memberikan kemudahan untuk perkembangan digitalisasi saat ini gitu. Ada nggak proyek-proyek dengan pemerintah gitu yang saat ini ya? Yang sudah jalan ada. Yang sudah jalan sebenarnya kita ada beberapa, tapi saya rasa saya nggak bisa utarakan di sini karena masih tahapan konfidensial. Yang sudah launching kemarin waktu di itu G20 Kadinvest. Ya. Kalau betul. Jadi kalau di G20 sebenarnya kita ada dengan Kadinvest waktu itu kita bikin experience untuk kamar dagang Indonesia ya. Terus kemudian di bank-bank pemerintah. Kita juga pengen menampilkan experience banking kepada anak-anak sekarang kan jarang ke bank ya, jadi mereka butuh experience seperti apa sih bank gitu. Jadi itu yang kita coba. Nah saat ini sih masih ada beberapa lagi yang kita lagi approach gitu. Antusias para pelajar sendiri, apalagi ini kan memasuki istilah penerimaan mahasiswa baru, seberapa antusiasnya sih mereka untuk memilih istilah program studi ini, Bu? Ya. Jadi saat ini memang tadi apa yang disebut VR atau virtual reality, gitu, immersive technology itu kan kadang kita lihat naik turun gitu ya Pak ya. Tapi satu hal yang pasti dia terus naik untuk pembelajarannya. Karena semua orang butuh pembelajaran yang menyenangkan, fun, and interactive learning.
Dan itu hanya bisa didapat kalau kita menggunakan memang konsep-konsep immersive teknologi. Bagaimana kita merasakan pengalaman langsung, bagaimana kita bisa merasakan secara real, tapi sebenarnya itu adalah virtual kayak gitu. Jadi untuk pembelajarannya sendiri akan terus meningkat dengan pasti, meskipun mungkin kalau untuk nilai ekonominya tadi yang mungkin agak naik turun ya, karena platform-platformnya kan harus dilengkapi dengan baik. Tadi harus dipersiapkan bagaimana sebuah NFT tadi ya, sebuah gambar foto bisa menjadi dijual, kemudian menjadi collected item gitu ya, yang bisa diperjualbelikan. Itu yang memang perlu masih kita pertimbangkan untuk terus semakin ditingkatkan. Tadi satu lagi ada masukan tadi ya dari Pak Saifullah ya yang dari Kementerian itu terkait dengan regulasi yang kondusif itu, Bu. Betul. Adakah masukan dari akademisi untuk terciptanya regulasi yang kondusif itu, Bu? Ya, sekarang ini melalui berbagai asosiasi gitu ya, kita sudah memberikan banyak asosiasi-asosiasi terkait the latest teknologi. Itu kan semua ada ya, blockchain ada asosiasinya sendiri, dari Metaverse juga ada, Metaverse Indonesia, kemudian juga AI juga ada, Korika gitu ya misalnya. Kami semua sekarang berkumpul menjadi satu. Pemerintah meminta kami sebagai komunitas di dalam asosiasi tersebut untuk memberikan kajian-kajian yang diperlukan. Salah satu nyatanya dari sisi cyber security adalah perlindungan data pribadi yang sudah disahkan sekarang dan akan mulai berlaku per tanggal 1 Oktober. Oktober tahun ini ya, Bu? Ya, tahun ini sudah akan dijalankan untuk perlindungan data pribadi, karena sesuai dengan salah satu proyek pemerintah, yaitu adalah identitas kependudukan digital (IKD). Ya, yang sudah dijalankan kan sekarang KTP, kalau Bapak Ibu perpanjang aja sekarang sudah harus pakai yang digital gitu ya, semua sudah harus punya IKD-nya. Nah, sorry. Ini ada. Nah, jadi ini di gamenya itu kan bisa dilihat nih orang yang karakternya. Ini adalah di pelataran Borobudur. Nah ini orang yang lain yang ini. Jadi kita ini Berarti connect semua. ada 4 ini ya yang kita pakai. Ya, di game ini bisa terbang juga, bisa naik. Nah, terus tugas yang pertama adalah kita mencari satu orang petunjuk gitu, Pak. Namanya Kak Elda. Nah, kita sedang cari dulu nih. Nah, caranya di mana? Ya, jadi ini emang explore kan. Jadi emang biarin anaknya atau orang yang pakai itu bakal nge-explore aja, kayak nyari-nyari gitu loh. Nah, ini kan bentuknya kayak gini bentuknya. Nah, kita cari dulu si Kak Elda ini di mana. Kak Elda itu bentuknya adalah orang biasa. Jadi ketika kita nyamperin dia, kalau saya selanjutnya di bawah sini. Oh, sorry. Jadi kalau misalnya setelah kita ketemu sama Kak Elda, teman-teman boleh langsung lihat-lihat, masukin ke tenan-tenan yang ada. Mereka sediain banyak produk dan juga ada games-gamesnya. Dan kalian juga bisa kuis nih sama kakak-kakaknya, nanti kalian dikasih